Jadi ada seorang wanita yang literally meleleh karena cinta. Gini ceritanya. Pada tanggal 3 Desember tahun 2016, ada seorang wanita bernama Francia Ruth berusia 26 tahun tinggal bersama dengan orang tuanya di kota Leon, negara Meksiko. Pada hari itu, Francia minta izin ke ibunya yang kita sebut saja sebagai Ibu Fulana untuk pergi dengan alasan mau ketemu cowok, mau berkencan. Walaupun begitu, ibunya agak berat ngasih izin ke Francia karena beliau sendiri belum melihat tuh penampakan dari cowoknya tuh gimana, belum kenal juga, bahkan cowoknya itu nggak jemput Francia dari rumah. Bisa dibilang ya pada hari itu Francia kayak udah janjian ketemuan sama cowok misterius di suatu tempat. Ibunya nanya dong, kayak kamu kenal cowok itu dari mana? Namanya siapa? Dia mau bawa pergi kamu kemana? Dan lain sebagainya. Biasalah ya, sambil juga tuh berargumen mencegah Francia untuk pergi. Pas ini Francia menjawab singkat padat dan bilang kalau dia kenal dari aplikasi kencan online dan cowoknya ini orangnya baik kok, sopan, ramah, bla 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 bla. Walaupun begitu, ibunya masih tidak mengizinkan Francia untuk pergi. Ya udah deh, Francia menggunakan strategi lain nih, yaitu minta izin ke bapaknya yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulan. Dan seperti kebanyakan ayah yang agak lembek terhadap permintaan anak perempuannya, beliau mengizinkan Francia untuk pergi, tapi dengan syarat. Syaratnya simpel aja, Francia nanti mesti ngabarin dia mau pergi kemana, sama siapa, lagi apa, dan pulangnya jam berapa, supaya kedua orang tuanya tidak khawatir. Ya udah deh, dikarenakan mendapatkan approval dari bapaknya, Francia pada malam itu pergi kencan. Sayangnya, larut malam pun tiba, tapi Francia masih belum juga pulang. Ibu dan bapaknya jadi khawatir dong, mereka terus-terusan ngechat nih, tapi nggak ada balasan sama sekali. Bahkan ya mereka coba telepon, handphonenya Francia malah mati, nggak aktif. Ini nggak biasa nih, ada yang aneh nih. Ya udah deh, Bapak Fulan itu langsung tuh melaporkan ke polisi bahwa Francia telah menghilang. Sayangnya polisi di Meksiko itu rada-rada gemesin. Waktu itu laporan dari bapaknya ditolak oleh kepolisian karena Francia menghilangnya itu belum mencapai 1 kali 24 jam. Bisa dibilang polisi itu nggak mau gerak karena mereka berpikiran Francia itu udah dewasa, udah berumur 26 tahun. Mungkin aja dia lagi pacaran, mungkin aja dia lagi nginep, mungkin aja besok pagi dia pulang. Makanya polisi nggak mau gerak sebelum Francia dinyatakan menghilang lebih dari 1 kali 24 jam. Sekedar info ya, kalau lo melapor tentang anak lo, orang tua lo, atau saudara lo ke polisi dan polisi bilang mesti nunggu 1 kali 24 jam baru bertindak, well, besar kemungkinan polisinya adalah oknum. Kalau lihat dari Google AI, di sini tertulis bahwa tidak benar kalau polisi tidak mau mencari orang hilang yang kurang dari 24 jam. Sekarang polisi wajib segera menerima dan memproses laporan orang hilang tanpa perlu menunggu 24 jam. Lalu juga gue mengutip dari artikel Vice.com, di sini tertulis, menurut dosen hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Syarif Nur Hidayat, apabila ada indikasi kekerasan dan penculikan, maka polisi harus segera bertindak. Terlebih misal ada saksi atau orang yang mengetahui kejadiannya. Jangankan kasus penculikan, laporan orang hilang pun tidak boleh menunggu 1 kali 24 jam. Justru ya, menurut gua, justru momen yang paling penting di kasus orang hilang adalah sebelum 24 jam pertama. Maka dari itu, salah satu hal yang membedakan polisi dengan oknum adalah mereka mau gerak gak? Kalau mau, berarti polisinya polisi beneran nih. Tapi kalau nggak mau gerak atau geraknya pas ada selip-selipan, tahu sendirilah maksudnya. Nah, dikarenakan Bapak Fulan sialnya melapor ke oknum polisi, mau nggak mau dia yang mesti gerak sendiri. Waktu itu Bapak Fulan dan Ibu Fulana langsung tuh berusaha mencari informasi perihal laki-laki yang katanya itu mengajak Francia berkencan. Mereka waktu itu menelusurin semua profil sosial medianya Francia, mulai dari followersnya, followingnya, bahkan juga DM-nya. Dan setelah berhari-hari ngubek dunia maya, ketemu nih satu nama yang terindikasi
kuat banget sebagai pria yang membawa Francia berkencan. Pria tersebut adalah seorang mahasiswa kedokteran bernama Emmanuel Delany yang diketahui kenal dengan Francia lewat aplikasi kencan online yang satu kampus juga dengan Francia. Walaupun begitu, belakangan terungkap kalau Emmanuel adalah mahasiswa yang udah di DO dikarenakan sering ribut sama dosennya dan teman sekelasnya. Bisa dibilang secara teori ya, walaupun wajah Emmanuel kelihatan baik-baik aja, dia adalah mahasiswa gagal bermasalah yang sok pintar dan sok berkelas. Ya udah deh, Bapak Fulan langsung bawa nih bukti-bukti berupa DM-nya Francia dengan Emmanuel ke polisi. Dia bilang kalau anak gadisnya dibawa sama dia nih dan minta tolong untuk dicariin. Tapi lagi-lagi, walaupun sekarang udah lebih dari 1 kali 24 jam Francia telah menghilang gak ada kabar, polisi masih nggak mau gerak juga. Gua nggak tahu ya alasan kenapa polisi masih nggak mau gerak. Kayak ini udah kelewatan sih menurut gua. Pada momen ini, dikarenakan polisi nggak mau bergerak ya udah Bapak Fulan lagi-lagi bergerak. Waktu itu dia coba ubek-ubek lagi nih sosmednya Emmanuel, dan pas ini beliau nemuin kalau Emmanuel ternyata anak dari dosen besar di salah satu kampus ternama di Meksiko. Ya udah deh, Bapak Fulan langsung menghubungi tuh bapaknya Emmanuel yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulano. Pas Bapak Fulan nanya perihal keberadaannya Francia, Bapak Fulano malah menjawab, "Teing." Bapak Fulano waktu itu bilang kalau dia juga nggak tahu apa-apa karena beliau juga belum mendapatkan kabar dari Emmanuel. Udah seminggu tuh itu anak mengghosting saya. Anehnya, walaupun Bapak Fulano dighosting sama Emmanuel, dia nggak sepanik Bapak Fulan. Dia malah kelihatan tenang, santai, dan bahkan nggak lapor polisi. Seolah-olah tahu sesuatu tapi pura-pura nggak tahu. Dikarenakan mentok lagi, Bapak Fulan mau nggak mau untuk yang kesekian kalinya bergerak sendiri lagi. Waktu itu dengan menggunakan berbagai macam cara, Bapak Fulan melacak tuh lokasi terakhir dari HP-nya Francia. Dan hasilnya adalah ternyata HP-nya Francia itu sedang berada di komplek apartemen mewah. Bapak Fulan samperin nih komplek apartemennya. Beliau coba lihat situasi, kondisi sambil juga cari-cari info. Besok harinya baru deh Bapak Fulan coba masuk dan tanya-tanya ke resepsionis untuk melihat buku tamu. Dan untungnya resepsionisnya ini baik nih. Waktu itu Bapak Fulan diperlihatkan tuh buku tamu, dan pas dicari-cari ternyata benar Francia sempat masuk nih ke apartemen milik Emmanuel pada tanggal 3 Desember, hari di mana dia pamit pacaran. Anehnya, di dalam buku tamunya ini tidak tertulis tuh kalau Francia udah keluar, yang artinya selama beberapa hari terakhir dan sampai sekarang Francia masih ada di dalam apartemen. Bapak Fulan berusaha tuh memujuk resepsionis untuk masuk, tapi resepsionisnya nggak bisa mengizinkan karena kebijakan apartemen mewah yang tidak memperbolehkan sembarang orang untuk masuk. Satu-satunya cara Bapak Fulan untuk masuk adalah melalui izin dari pemilik apartemen atau atas izin pihak berwajib alias polisi. Ya udah deh, Bapak Fulan balik lagi ke kantor polisi. Waktu itu dia nggak cuma melapor ya, dia bahkan memecahkan sendiri nih kasus orang hilang dari anak gadisnya dari Francia. Dia bawa bukti kalau Emmanuel adalah yang ngajak kencan, sempat menghilang beberapa hari, dan sekarang lokasinya Francia itu ada di apartemennya Emmanuel. Polisi hanya tinggal bawa surat penggeledahan lalu OTW tuh ke apartemennya Emmanuel untuk melakukan pemeriksaan. Nggak perlu nyari atau investigasi lagi, wong udah ketemu kok. Udah nggak ada celah nih ya bagi polisi untuk mengelak atau beralasan. Polisi sekarang hanya perlu bertindak aja kok. Sayangnya dengan simpelnya polisi menjawab, "Kita proses dulu ya Pak." Gelo. Pada tanggal 15 Desember tahun 2016, sekitaran 12 hari setelah Francia pertama kali dilaporkan menghilang, polisi akhirnya menggeledah tuh apartemennya Emmanuel. Di dalam kamar apartemen, polisi menemukan sebuah tas yang di dalamnya ada pakaian wanita. Lalu di balkon apartemen, polisi juga menemukan beberapa kantong sampah besar yang pas mereka buka ternyata isinya adalah tulang belulang manusia. Selain itu juga polisi menemukan beberapa tabung berisi soda api dan asam klorida yang pas diubek-ubek ternyata isinya adalah 6 kg daging manusia. Dan pas tulang dan dagingnya ini diperiksa oleh tim forensik, hasilnya adalah cocok dengan DNA-nya Francia. Bisa dibilang selama ini Emmanuel berusaha melelehkan jenazahnya Francia menggunakan
bahan-bahan kimia. Dan yang paling menyakitkannya lagi adalah orang tuanya Francia, Bapak Fulan dan Ibu Fulana, mengetahui semua informasi ini bukan dari polisi langsung, melainkan dari koran. Bayangin, pagi-pagi nih ya, lo mau sarapan sambil baca koran, terus tau-tau lo ngeliat berita tentang anak lo udah meninggal dengan cara yang sadis. Itu sakit, men. Diketahui ya, polisi nggak langsung ngasih tahu ke keluarganya Francia karena pas ditemukan jenazahnya tidak dikenalin, takut salah nyebut cenah. Tapi anehnya kok malah wartawan yang tahu duluan. Ini blundernya udah banyak banget nih. Ya udah deh, dengan segudang bukti, jelas pelakunya adalah Emmanuel. Waktu itu polisi berhasil menangkap Emmanuel ketika dia lagi sedang berada di tempat persembunyiannya. Pas ditangkap dan juga diinterogasi, Emmanuel diem 1000 bahasa. Dia hanya meminta pengacara yang mahal kepada bapaknya, Bapak Fulano. Nah, proses hukumnya terbilang rudet nih. Terlebih lagi, Bapak Fulano, bapaknya Emmanuel nih ya, adalah orang penting yang juga tajir. Waktu itu mereka memainkan permainan klasik dalam dunia hukum yang bertujuan menunda persidangan. Setiap kali keluarganya Francia menuntut keadilan, ada aja alasan kayak pelaku harus tes kejiwaan, berkas belum lengkap, belum ada alat bukti penghabisan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua cara dipakai buat mengulur waktu. Bahkan ya, pengacaranya Emmanuel malah menuntut balik keluarganya Francia. Katanya karena Francia datang ke apartemennya Emmanuel duluan nih ya, keluarganya Francia yang justru harus bayar ganti rugi properti ke Emmanuel. Tuntutan ganti ruginya sebesar $18.000 atau senilai sekitaran 300 jutaan rupiah. Alasan pengacaranya Emmanuel menuntut balik adalah karena apartemennya Emmanuel jadi rusak karena aksi penghabisan. Sakit jiwa nggak tuh? Nah, sebagai kompensasi, pengacaranya Emmanuel ngajakin damai aja. Karena kalau damai nih ya, tuntutan ganti rugi itu bakalan dicabut. Bahkan apartemennya itu bisa jadi milik keluarganya Francia. Mendengar penawaran ini, keluarganya Francia merespon dengan menjawab, "Endasmu." Bisa dibilang pengacaranya Emmanuel itu berusaha menukar nyawanya Francia dengan apartemen gratis. Tempat Francia itu dihabisi dan dilelehkan. Gelo banget ini mah. Walaupun begitu, penolakan keluarga Francia menghadirkan juga ancaman lain. Beberapa kali keluarga mereka mendapatkan surat ancaman, telepon misterius, stalker yang ditujukan kepada Bapak Fulan atau Ibu Fulana. Mereka semua harus pindah rumah sementara tuh demi keselamatan. Waktu pun berlalu dari tahun 2017 sampai 2009. Setiap kali keluarga Francia menuntut keadilan, mereka selalu didelay atau diancam. Dan dikarenakan kasusnya selalu ditunda, keluarga Francia waktu itu melakukan gerakan sipil. Mereka waktu itu ngebuat kasusnya Francia menjadi viral dengan cara upload kronologi lengkap, info terbaru, petisi, dan lain sebagainya. Mengajak masyarakat buat bantu nih ya menekan pengadilan. Dan hasilnya netizen Meksiko nggak kalah militan juga dari netizen Indonesia. Muncul nih tagar Justice para Francia yang viral di sosial media. Ratusan orang juga turun ke jalan depan gedung pengadilan dan memasang poster wajah Francia di seluruh kota. Pada akhirnya, pada tanggal 25 April tahun 2020, sekitaran 4 tahun setelah Francia ditemukan meleleh, Emmanuel dibawa ke persidangan. Kali ini gak ada pengacara mahal, gak ada bokapnya yang profesor tajir, ya anak papi banget yang melindungi dia. Dan setelah 3 jam sidang, pengadilan menjatuhkan Emmanuel dengan vonis 60 tahun penjara. Dan di momen itu juga, motif dari aksinya Emmanuel diketahui, yaitu gara-gara Francia menolak hubungan seksual. Pas ditolak, Emmanuel yang merasa punya hak atas tubuh pacarnya merasa terhina atau egonya terinjak. Dia pun menghabisi Francia dan berusaha menghilangkan jenazahnya dengan cara melelehkannya menggunakan cairan kimia. Sayangnya, meski pelaku udah dipenjara, luka keluarga Francia itu nggak pernah sembuh. Buat mereka, setiap kali baca berita tentang kekerasan terhadap wanita di Meksiko, itu kayak ngebuka luka lama mereka. Dan sayangnya, kasus kayak ini nih ya, bukan satu-satunya. Setiap tahunnya ribuan perempuan Meksiko dilaporkan hilang, diserang, atau dihabiskan cuman karena satu hal, mereka
wanita. Dan lebih mengerikannya lagi adalah banyak kasus yang nggak pernah selesai, entah karena korupsi, koneksi, atau karena korban dianggap tidak penting. Hari ini apartemen tempat Francia dihabisi udah kosong. Pintu balkon yang dulunya jadi tempat pelarutan tubuhnya juga terkunci rapat. Gak ada yang mau tinggal di sana lagi. Semuanya pada pergi, ditinggalkan begitu aja. Walaupun begitu, terkadang tetangga di unit sebelah suka denger nih suara air mengalir di malam hari, yang padahal semua pipa di sana udah lama dimatikan. Mungkin cuma suara imajinasi, atau mungkin emang ada sesuatu yang belum benar-benar tenang.